Beberapa hari yang lalu, NMN kembali mewawancarai VOB dan telah diterbitkan kemarin 4 Juni tahun 2024. Berikut ini admin coba terjemahkan wawancaranya ke dalam bahasa Indonesia. Mari kita simak. Halo Voice of Bacepro. Kalian menjadi sampul NME tahun lalu. Seperti apa pengalaman itu bagi Anda? Marsha, menyenangkan sekali. Kami senang mendapatkan fotografer yang keren. Segalanya mengalir begitu saja. Kami diminta untuk menjadi diri kami sendiri. Siti, kami tidak diminta melakukan hal aneh. Marsha, kami tahu bahwa NME sangat besar. Namun ketika artikel tersebut dirilis, kami tidak menyangka akan mendapat dampak yang begitu besar. Itu sangat besar, banyak orang membagikannya. Ketika kita berbicara tahun lalu, Anda akan melakukan tur Amerika Serikat. Bagaimana itu selanjutnya? Marsha, setelah tur Amerika selesai, rasanya melegakan karena terasa seperti beban. Ini adalah pertama kalinya kami ke sana dan kami tidak tahu akan seperti apa jadinya. Sebelum kami pergi, banyak yang mengatakan sulit bagi musisi untuk bermain di Amerika. Sulit bagi penonton di sana untuk mengapresiasi artis, terutama yang asing, apalagi karena kalian semua berpakaian seperti itu. Ya, Di, kami khawatir tidak ada yang melihat kami, diabaikan oleh penonton. Namun sesampainya di sana, dari panggung pertama hingga terakhir, tidak ada pertunjukan yang kosong. Semua orang sangat antusias dan kami sangat menghargainya. Sebagai perempuan berhijab, apakah Anda takut bertemu dengan orang-orang di Amerika yang tidak menyukai apa yang Anda wakili? Marsha, sangat. Orang-orang di sana memperingatkan kami untuk tidak keluar sendirian dan selalu pergi berkelompok. Ya, Di, kami akan selalu berada di tengah-tengah rombongan, dikelilingi oleh tim kami karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum kami tampil di atas panggung, selalu ada yang meneriakkan Allahu Akbar atau bum bum. Itu kacau. Di sisi lain, Anda akan segera bermain di Glastonbury dan media sangat membesar-besarkan fakta bahwa Anda adalah musisi Indonesia pertama yang melakukannya. Bagaimana perasaan Anda tentang hal itu? Seperti tur Amerika, apakah Anda merasakan tekanannya? Marsha, ada sedikit beban moral karena kami dianggap sebagai artis Indonesia pertama yang tampil di sana dan kami juga akan memainkan salah satu panggung terbesarnya. Jadi, masyarakat punya ekspektasinya masing-masing. Ketika pamflet itu disebar, ada juga respons positif dan negatif. Karena kami baru saja meninggalkan manajemen lama untuk mandiri. Orang-orang berkata, Anda yakin ini akan sama bagusnya dengan sebelumnya? Apakah kinerja VOB akan sebaik ini tanpa bantuan label atau manajemen lama mereka? Marsha dan Siti. Ya, Marsha. Mereka bilang kalau sekarang kita indie, pasti banyak keterbatasannya. Sebagai musisi, bagaimana perasaan Anda bermain di festival bergengsi seperti Glastonbury? Marsha, kami sangat bangga dan bahagia, tapi sejujurnya, Glastonbury tidak pernah masuk dalam daftar kami. Kami pikir hal ini sangat di luar jangkauan sehingga kami harus mengambil langkah demi langkah. Jangan langsung menembak ke Glastonbury, Siti, tapi menurutku Tuhan punya rencana lain. Marsha, ternyata kita punya jalan pintas dan kesanalah tujuan kita. Jadi ada sedikit pertanyaan. Apakah kita siap untuk ini? Apakah kita pantas mendapatkannya? Siti, biasanya kami gugup beberapa hari sebelum pertunjukan. Tapi sekarang, masih sebulan lagi dan kami sudah gugup. Kembali ke soal label. Mengapa Anda memutuskan untuk mandiri? Marsha, pertama, kontrak kami sudah habis. Kedua, kami memutuskan untuk tidak memperbaruinya dan berpikir mungkin sudah waktunya bagi kami untuk mandiri, belajar melakukan segala sesuatunya sendiri.
Sejujurnya, bagian dari perjanjian tersebut adalah kami harus tinggal di Jakarta dan kami tidak merasa nyaman tinggal di sana. Bagaimana rasanya menjadi mandiri sekarang? Apa yang baik dan buruknya? Marsha, banyak hal buruknya. Kami mengurus semuanya sendiri sekarang, mulai dari mengelola penawaran pertunjukan, kesepakatan komersial, Siti, merchandise, latihan band, menulis lagu. Ditambah lagi kami sedang membangun studio di Garut, jadi pasti lebih sibuk. Maukah Anda menerima tawaran dari label jika persyaratannya sesuai dengan kebutuhan Anda? Marsha, saya rasa kami tidak tertarik untuk berada di bawah satu label, namun bekerja sama sebagai mitra yang setara. Album debutmu Retas punya banyak lagu lama. Sudahkah Anda menulis hal baru sejak itu? Marsha, sudah, kami sedang mengerjakan lagu baru. Apa arah dari lagu-lagu baru ini? Marsha, sepertinya kita kembali ke masa sekolah. Dalam bidang musik, ini lebih mentah, dan secara lirik tidak terlalu tepat sasaran. Tahun 2024 menandai 10 tahun VOB. Bagaimana perasaan Anda tentang perjalanan band ini sejauh ini? Siti, saya bersyukur kita bisa bertahan satu dekade dengan formasi yang sama. Marsha, ada saat-saat ketika kami berpikir segala sesuatunya terjadi terlalu cepat. Di tahun ke-7 atau ke-8 kami sebagai sebuah band, kami sudah bermain di Eropa, Wacken Open Air, dan kemudian Amerika. Siti, kami berpikir, bukankah ini terlalu cepat? Marsha, kami bahkan belum banyak bermain di Indonesia. Jadi apakah Glastonbury juga terjadi terlalu cepat? Marsha dan Siti. Ya, Siti. Tetapi sayang sekali jika dilewatkan. Anda merasa kurang bermain di Indonesia? Marsha. Ya, pada tahun 2023, orang-orang bertanya, apa yang akan kita lakukan di tahun 2024? Kami bilang ingin berkeliling Indonesia dan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi. Ada yang bertanya, popularitasmu sedang turun ya? Tidak ada lagi tawaran dari luar negeri, tapi sebenarnya kami ingin bermain di Indonesia dulu. Tapi entah kenapa rezeki kami datangnya dari luar negeri. Saya yakin, bukan karena kurangnya tawaran, sehingga Anda jarang bermain di Indonesia. Marsha, kami mendapat beberapa tawaran, tapi kami belum menerima tawaran yang menurut kami cocok untuk kami. Tahun lalu, kami berbicara tentang bagaimana reaksi, teman dan keluarga Anda terhadap kesuksesan Anda. Sekarang setelah Anda tampil di cover NMA melakukan tour AS dan hendak bermain di Glastonbury, apakah ada yang berubah? Marsha, semakin banyak orang yang mengira kami punya lebih banyak uang daripada yang sebenarnya. Sekarang Anda tinggal di kampung desa. Silakan beli kendaraan besar, naik bus untuk bepergian ke kota lain. Jadi saat tampil tidak perlu menyewa ini dan itu. Sekarang kamu punya banyak uang, kenapa harus menabung? Siti, sepertinya orang-orang kesal karena kami hidup sederhana. Mengapa kamu hidup sederhana ketika kamu punya uang? Itulah terjemahan wawancara NMA dengan VOB beberapa hari lalu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam terjemahan.